Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada sore yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu pesan dari Imam Syafi'i atau perkataan Imam Syafi'i yang berbunyi, Al-ma'u insa laqaba wa illam yajri lam yatib. Air apabila ia mengalir maka ia akan jernih, akan tetapi apabila ia tergenang diam di tempat maka ia akan keruh. Artinya manusia apabila ia keluar dari desanya, keluar dari kotanya untuk mencari pekerjaan, mencari ilmu, mencari pengalaman, maka ia akan menjadi orang yang sukses, orang yang berguna di masa depannya. Akan tetapi apabila orang diam di desa, tidak keluar kemana-mana, hanya menetap di desa, maka ia akan menjadi sampah masyarakat, tidak akan digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat memandang ia sebagai orang atau yang tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Sekian dari saya, mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita dengar yang berbunyi, Al-Islamu kal jasadil wahid. Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Kalau saudara kita menanggung penderitaan, kita juga menderita. Saudara kita senang, kita juga senang. Kita harus menjadi tubuh yang satu. Sebagaimana sabda Nabi, tidak sempurnalah iman seseorang jika dia belum menyintai saudaranya sendiri seperti mencintai dirinya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Manusia itu pada hakikatnya hidup hanya sementara di dunia ini. Manusia itu pada hakikatnya tertipu dengan apa-apa yang ada di dunia. Manusia itu pada hakikatnya pula hanya ingin merasakan yang namanya kesenangan di dunia. Ayo. Manusia itu juga pada hakikatnya terjebak di perangkap setan. Kita lihat berapa banyak manusia yang terlena dengan dunia, mengumpulkan banyak hartanya. Apa yang terjadi? Mereka tenggelam, mereka merugi akhirat kelak. Kita contohkan saja pada salah satu tokoh yang udah disebutkan dalam Al-Quran, Qarun. Dia mengumpulkan banyak hartanya. Dia terus mengumpulkan hartanya sebanyak mungkin, dan dia berkata, ini semua karena usaha diriku. Terus Allah tenggelamkan dirinya berserta harta-harta dengan keluarganya. Karena apa? Karena kesombongannya, karena kesombongan dirinya yang membangga-banggakan apa yang dimiliki di dunia ini. Padahal dunia ini hanyalah karena dunia ini fana. Dunia ini sebenarnya hanyalah kehidupan sementara. Kenapa saya mengatakan dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara? Karena pada hakikatnya manusia yang langit itu diazankan, kemudian meninggal disolatkan. Yang mana kita bisa simpulkan bahwasanya kehidupan manusia ini itu antara azan dengan sholat. Lihat bagaimana, lihat. Coba kalian renungkan perkataan di antara sholat, di antara azan dengan sholat. Berapakah jaraknya? Sebentar saja. Seperti itulah kehidupan dunia. Saudaraku, apa yang harus kita banggakan di dunia? Apa yang kita ingin kita tunjukkan kepada orang-orang di dunia ini? Apa yang kita miliki di dunia ini? Apakah itu berharga di mata Allah? Tidak. Saudaraku, namanya Allah. Dalam keadaan apapun boleh kita ingat akan dunia, boleh kita kejar dunia, tetapi ingat akhirat
selama-lamanya. Saya teringat dengan kata-kata Imam Syafi'i yang mengatakan, "Wa man lam yadhuk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah merasakan hinanya belajar, rasakanlah hinanya kebodohan sepanjang masa. Artinya apa? Kita di dalam menuntut ilmu, proses menggali ilmu Allah, kelihatannya itu kita hina di mata orang lain yang ada di luar sana, yang dia bisa hidup bebas ke sana kemari, pakai motor, bonceng sana, bonceng sini, pakai HP dan lain sebagainya. Kita cuma bisa memegang Quran, kitab, dan belajar terus menggali ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dalam pondok pesantren yang tempat kita tinggal sekarang ini. Ya, mungkin hanya itu saja. Ingat, belajar itu adalah penting. Teruslah belajar karena dunia tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, dimanapun kita berada, semoga kita semua diberikan kesehatan dari Allah SWT, dipanjangkan umur kita, dan semoga kita dijauhi segala bahaya zahiran wa batinan, dan semoga kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT, dan semoga kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman-temanku yang saya cintai, sebagaimana yang kita ketahui bahwa menghormati kedua orang tua kita itu adalah sangat wajib bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tua, karena orang tualah kita bisa menjadi orang yang sukses. Orang tualah kita bisa menjadi anak-anak yang berilmu. Dan orang tua juga kita bisa memberikan kita makanan, minuman, dan seterusnya. Maka dari itu kita sebagai seorang anak, maka berbaktilah kepada orang tua. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah terletak kepada keridhaan orang tua. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ridallahu fi ridal walidain. Artinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah terletak kepada keridhaan orang tua. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa apabila orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah pun ridho kepada kita. Maka dari itu, kalau kita ingin mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah kedua orang tua kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi saudara-saudara yang menonton video saya ini. Semoga bisa mengambil pelajaran atau hikmah yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang yang sering mengeluh, padahal saya rajin ibadah, padahal saya rajin sholat, tetapi mengapa kehidupan saya seperti ini saja, tidak ada perubahan, tidak seperti orang lain mempunyai banyak harta, hidupnya senang dan sebagainya. Hal yang pertama di sini yang harus diperbaiki adalah luruskan niat, beribadahlah, sholatlah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Biarkan urusan duniawi atau urusan lainnya
Allah saja yang mengatur. Tugas kita sebagai hamba-Nya yaitu hanya beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cobalah perbaiki wudu kita. Apakah wudu kita sudah benar atau belum? Dan yang kedua, cobalah perbaiki sholat kita. Apakah bacaan di dalam sholat kita sudah benar atau belum? Sudah tepat atau belum? Sudah sempurnakah atau belum bacaan berdasar dalam sholat kita? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dari saya. Saya lagi berada di kota wisata yang penuh dengan alam yang indah dan hembusan angin yang sangat luar biasa. Ini adalah semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang manakah engkau dustakan? Pasti orang-orang yang kurang sadar, dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jika berfikir dalam kehidupan ini, ada beberapa faktor yang mempermudahkan kehidupan kita. Yang pertama, orang mudah menerima atau orang mudah dalam mengerjakan semua hal karena diiringi dengan sabar, ikhlas, ikhtiar, doa. Tetapi apabila orang melenceng dan jauh daripada yang empat ini, sabar, ikhlas, berdoa, ikhtiar, ini akan susah untuk melewati ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Tentu orang yang bersabar telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di juz 2. Sebelah kanan paling bawah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dari segi pepatah apa yang mengatakan la tahzan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah kita jadikan semua yang dikuasai adalah oleh Allah Subhanahu wa taala, raja segala raja. Jika kita berserahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua apapun yang kita kerjakan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat lain dikatakan fasbir sabaran jamilan. Maka bersabarlah dengan sabar yang bagus. Ini orang kadang-kadang dikit-dikit egois. Ini kan orang kadang-kadang dikit-dikit emosi. Kenapa bisa emosi? Karena belum bisa menanamkan rasa kesabaran dalam dirinya, rasa ikhtiar untuk bersabar menghadapi ujian dalam dirinya. Ini adalah yang sangat-sangat yang harus dijauhkan oleh seseorang. Maka kita, baik teman-teman, saya mengajak pada teman-teman, apapun yang terjadi, tanamlah dalam diri kita sabar, doa, ikhtiar, ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dimana kalian berada, pada dasarnya manusia tidak luput yang namanya dari emosi, tidak luput namanya dari yang marah, ya kan? Jika teman kita sedang menjahili kita, jika kita emosi sudah naik ke atas, itu sudah ingin marah terhadap apa yang diperlakukan oleh mereka ke kita, janganlah kita marah, sabar saja. Karena di mana hadis tersebut, la tadaf walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Jadi dari hadis ini kita harus belajar
bagaimana kita harus bisa menahan emosi. Sebenarnya marah itu tidak ada gunanya, namun marah itu malah bisa membuat semua hancur. Emosi itu bisa membuat kita menyesal kemudian hari. Karena saya pernah mengalami hal tersebut. Saya pernah emosi lalu terjadi suatu hal yang fatal. Jadi janganlah kita seperti itu. Harus bisa menahan nama emosi, harus bisa menahan amarah. Karena jika kita bisa menahan emosi dan amarah, suatu permasalahan akan bisa kita lewati dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.